Ya, selamat datang di kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Pada video kali ini, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang perencanaan disagregat. Oke, jadi setelah menyelesaikan video ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode matematik, satu, yang kedua heuristik, dan teknik statistik. Ini adalah tujuan pembelajaran umum dari perencanaan dan produksi. Khusus pada video perencanaan disagregat ini, ada dua tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama adalah mengerti apa yang dimaksud dengan disagregat, ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menyusun jadwal produksi. Baik, kita mulai penjelasannya. Jadi ini adalah tahapan perencanaan produksi, mulai dari peramalan, perencanaan agregat, jadwal produksi induk, perencanaan material, sampai dengan order pembelian, jadwal produksi, dan penjadwalan ulang. Dua yang pertama biasa disebut dengan strategic planning karena ditetapkan untuk jangka waktu yang lama, horizon waktu yang panjang. Kemudian yang warna kuning itu adalah pada saat tahapan tactical planning. Yang terakhir adalah execution planning. Yang akan kita bicarakan posisinya itu berada pada tactical planning, yaitu jadwal produksi induk. Teknik yang disebut materi yang disebutkan adalah perencanaan disagregat. Baik, ya. Perencanaan disagregat itu posisinya bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi ada manufaktur di sebelah kiri, ada konsumen atau pasar di sebelah kanan. Dari konsumen atau dari pasar kita akan mengatur bagaimana pengelolaan permintaan. Ya, di sisi manufaktur kita akan mengatur, ya, bagaimana membuat jadwal induk produksinya, ya, sehingga kedua sisi ini, baik manajemen demand dan jadwal produksi induk ini harus dikelola, ya, dengan baik. Nah, dari sudut manufaktur maka yang namanya jadwal produksi induk ini adalah bagian yang diperlukan untuk bisa mengelola atau mengendalikan, menyelaraskan dengan manajemen demand. Oke, apa itu jadwal produksi induk? Terminologi yang sering dipakai di buku textbook adalah master production schedule. Master induk, production produksi, schedule adalah jadwal. Ya, jadi ini disebut dengan master production schedule atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jadwal induk produksi. Ya, jadwal produksi induk. Maaf ya, jadwal produksi induk. Oke, jadwal produksi induk atau disingkat dengan JPI atau JPI itu adalah hasil dari proses disagregasi dari rencana agregat. Kemudian jadwal produksi induk ini berada pada tingkatan item atau kita bisa katakan pada tingkatan final product. Ya, pada tingkatan final product. Ya. Oke. Kemudian tadi jadwal produksi induk itu dibuat untuk melihat dampak demand dari manajemen demand pada perencanaan material dan kapasitas. Ya, jadi tujuannya adalah di sana. Kemudian jadwal produksi induk ini menjamin atau memastikan produk mampu memenuhi demand, tetapi dengan menghilangkan ongkos-ongkos dan inventory yang tidak perlu. Ini tujuan dari jadwal produksi induk. Baik, nah teknik yang bisa digunakan dalam melakukan penyusunan jadwal induk produksi tadi, jadwal produksi induk, itu ada dua. Yang pertama persentase, yang kedua metode Buchan-Hicks. Pada kesempatan yang video ini akan dijelaskan tentang teknik menggunakan pendekatan persentase. Baik, bagaimana metode tata cara teknik persentase? Ya, tentu langkah pertama kita harus bisa menghitung berapa persen final product atau kuantitas item itu tadi, final product itu
berkontribusi terhadap kuantitas familinya. Nah, kita akan menggunakan data masa lalu. Ya, ingat pada tahap ini masih menggunakan unit agregat. Kemudian langkah kedua, setelah kita mendapatkan nilai persentase dari langkah pertama, kita bisa gunakan untuk menentukan kuantitas final product atau item masing-masing item dari rencana agregat. Ya, jadi agregat tadi kita konversi ke dalam masing-masing item. Nah, outputnya sudah menjadi jadwal induk produksi, namun satuannya masih dalam satuan agregat. Oke, kemudian satuan agregat ini kita konversi ke satuan item, itu pada langkah ketiga. Jadi langkah ketiga bagaimana jadwal induk produksi yang dalam satuan agregat bisa kita rubah ke dalam satuan individual item. Individu item. Nanti ada menggunakan nilai konversi yang ditetapkan. Oke, jadi ada tiga langkah dalam menyusun atau menghitung jadwal induk produksi, menyusun jadwal induk produksi menggunakan teknik persentase. Baik, berikut contoh bagaimana teknik persentase digunakan. Ya. Oke, misalkan katakanlah ada pabrik, kita manufaktur namanya Ina Factory. Ina Factory ini memproduksi kendaraan bermotor, kita sebut dengan family motor. Oke. Kemudian itemnya itu misalkan kita punya 3, Ninja seri G, Ninja seri V, dan Ninja seri X. Ya. Familinya motor, itemnya masing-masing motor tadi, Ninja, G, V, dan X. Baik. Sebagai contoh misalkan katakanlah Anda atau kita mempunyai agregat, rencana agregat 6 bulan ke depan. Ya, ini satuannya dalam juta rupiah. Misalkan sebagai contoh itu bulan 7, kita mempunyai rencana penjualan sebesar 23 miliar 301 juta. Di bulan 8, rencana agregat kita itu setara dengan 24 miliar 303. Oke, nah kita ingin menyusun rencana atau membuat jadwal induk produksi. Artinya kita harus menentukan berapa banyak masing-masing item motor ini diproduksi. Ninja G, Ninja V, dan Ninja X tadi. Baik, kita mulai menggunakan metode yang dijelaskan tadi, teknik persentase. Langkah pertama, ya, kita menggunakan data penjualan unit motor Ninja 6 bulan terakhir. Ya, sebagai contoh 6 bulan terakhir. Data kita pakai. Ya, ini satuannya dalam unit. Sebagai contoh misalkan motor seri G di bulan pertama itu terjual 600, bulan kedua 610 sampai dengan bulan ke-6 620. Oke. Kemudian kita juga tahu untuk seri V dan X. Sehingga kita bisa dapatkan 6 bulan terakhir total penjualan seri G-nya 3.630 unit. Seri V-nya 1.312 dan seri X-nya 513. Menggunakan data ini, kita bisa menghitung sekarang, ya. Kita konversi menggunakan harga jual. Ya, oke. Jadi total penjualannya tadi, misalkan motor G 3.630, harga jualnya adalah 20 juta per unit. Sehingga kalau kita kalikan, itu untuk motor G saja itu mendapatkan nilai 72 miliar 600 juta rupiah. Demikian juga untuk motor V dan motor X. Ya, kita bisa hitung total penjualan dalam rupiah selama 6 bulan terakhir. Sehingga total penjualan family motor ini adalah 127 miliar 527. Oleh sebab itu, dari angka ini kita bisa menghitung sebagai contoh, motor seri G, Ninja seri G tadi itu kontribusinya 57%. Persentasenya 57%. Dari mana 57% itu adalah total penjualan selama 6 bulan G itu 72 miliar 600 dibagi dengan keseluruhan penjualan family motor 127 miliar 527. 57%. Dengan cara sama Anda bisa menghitung untuk V akan ketemu 37%. Untuk seri X-nya adalah 6%.
Dengan menggunakan nilai persentase ini, kemudian kita akan melakukan disagregasi dari rencana agregat, ya, dengan menggunakan persentase tadi. Sebagai contoh, ambil kita di bulan 7, target penjualan kita 23 miliar 301, sehingga kita akan kalikan dengan persentase tadi. Sehingga kalau misal sebagai contoh mau seri G, karena tadi kontribusinya 57%, persentasenya maka 57% dikali dengan 23 miliar 301 juta dapatlah 13 miliar. Oke, nah dengan cara sama Anda bisa menghitung dengan V, tinggal dikalikan 37% dan dikalikan dengan X 6%. Ini contoh untuk periode atau bulan ke-7. Nah, menggunakan metode ini maka Anda atau kita bisa menghitung untuk bulan 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi total agregatnya berapa, kita kalikan dengan persentasenya. Baik. Sekali lagi, jadwal induk produksi ini masih pada satuannya masih juta rupiah atau masih dalam satuan agregat. Oleh sebab itu kita rubah, kita perlu ganti, kita konversi ke dalam unit. Nah, tentu caranya, karena tadi agregasinya menggunakan nilai jual, harga jual unit, maka sebagai contoh bulan ke-7 kita juga bisa hitung unit yang harus dibuat. Ya, di bulan ke-7 tadi, jadwal induk produksinya adalah motor G-nya itu, seri G-nya 13 miliar 265. Nah, kalau harga jualnya tahu, misalkan 20 juta, ya saya bisa hitung. Maka jumlah motor G yang harus diproduksi adalah 663 unit. Ya, jadi dengan membagi berapa jadwal induk dalam agregat juta rupiah dibagi dengan harganya. Dengan cara yang sama kita bisa hitung V, seri V, dan seri X. Ya, oke, sehingga kita bisa hitung jadwal induk produksi dalam itemnya, yaitu adalah dengan membagi jadwal induk produksi dalam satuan agregat juta rupiah tadi dengan harganya, kita dapatkan jadwal induk produksi dalam unit seperti pada tabel yang ada di bawah ini. Oke, jadi tinggal kita bagi, kita rubah agregat ke dalam unit dengan membagi dengan harga jual. Oke, baik. Ya, sebagai contoh misalkan bulan 11 itu harga penjualan 13 miliar untuk seri G ya, 13 miliar 667 juta, maka dibagi 20 juta rupiah per unit, maka produksinya harus 683. Nah, ini yang disebut dengan jadwal induk produksi menggunakan pendekatan persentase. Ya, jadi 6 bulan ke depan kita sudah bisa menghitung berapa unit yang harus saya produksi. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, sudah pahamkah saudara tentang jadwal induk produksi dengan menggunakan teknik persentase tadi? Untuk memastikan, silakan buka Excel, coba buktikan contoh perhitungan jadwal induk produksi di PT INA Factory. Baik, sebagai penutup, maka jadwal induk produksi merupakan hasil disagregasi dari rencana agregat. Teknik yang dijelaskan di video ini adalah persentase. Ya. Tahapannya, pertama yang perlu diperhatikan adalah unit agregat yang digunakan di rencana agregat apa? Di contoh kita tadi adalah pakai uang, ya, juta rupiah. Kemudian gunakan data masa lalu untuk menentukan nilai persentase masing-masing final product atau item. Kemudian diperlukan 3 langkah untuk mengkonversi dari rencana agregat ke jadwal induk produksi. Terima kasih. Jadi pada video ini kita masih fokus kepada teknik yang namanya persentase. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.